hari ini ya. Silakan untuk memulai untuk berdoa dulu supaya kita nanti diberikan manfaat dan diberikan keberkahan dari kita belajar hari ini. Yang bisa mulai, silakan untuk yang bisa memimpin doa. Saya tunjuk sejana untuk memimpin doa, silakan. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar mengenai sistem operasi jaringan ya. Mata pelajaran dari administrasi sistem jaringan ya. Untuk materinya instalasi sistem jaringan ya. Adapun tujuannya, yang pertama kita akan menjelaskan ya. Saya minta Anda diharapkan untuk mampu menjelaskan mengenai sistem operasi dengan benar ya. Jadi yang pertama itu, jadi mampu untuk menjelaskan sistem operasi dengan benar ya. Yang kedua, saya minta Anda bisa menentukan ya, menentukan jenis sistem operasi jaringan yang akan dipakai. Sebelum kita memasuki diskusi ya, silakan saya minta untuk Anda membagi kelompok ya, membagi kelompok dari yang ada di ruangan ini. Silakan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tiga kelompok, atau bisa berbagi kelompok dengan yang menggunakan beacon ya. Karena memang kita ada yang beacon dan ada yang ada hadir di sini ya. Walaupun yang hadir di sini terbatas, tidak semuanya saya masukkan di dalam ruangan ini supaya kita menjaga jarak gitu. Silakan Anda membagi kelompok. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk membagi kelompok. Di dalam PowerPoint atau PDF itu sudah saya berikan video. Ya, silakan Anda lihat videonya. Ya, di dalam pembelajaran itu mungkin saya berikan linknya ya. Ini linknya untuk videonya. Link video 1, kemudian satunya lagi link video 2. Nah, dari link video sama materi file itu sudah bisa Anda digunakan bahan materi untuk Anda berdiskusi. Ya. Saya kasih waktu 20 menit. Ya. Jadi ada yang mau saya tanyakan, beberapa yang mau saya tanyakan. Apa ada yang pernah mengetahui sistem operasi jaringan yang sudah digunakan dalam dunia industri atau di dunia usaha di bidang pekerjaan IT? Ya, baik. Siapa namanya ini? Silakan. Is. Nah, silakan Is. Microsoft Team. Baik. Ada Microsoft Team, ada LMS. Ada yang lain? Ini tidak apa di sini langsung di soal KBC. Apa? Yang mana yang mau ditanggapi? Di nomor berapa? Yang ini atau ini? Yang ini? Baik. Silakan ditanggapi si Nena. Bacakan.
gambar di atas apa yang Anda ketahui tentang karakteristik sistem operasi server dari jenis-jenis sistem operasi server pada gambar logo komputer server tersebut. Yang pertama ada gambar Linux OS, karakteristiknya open source dan free lisensi. Tadi, silakan. Jadi di sini saya akan menanggapi jawaban dari kelompok Bestari ya, Bestari nomor 4. Dari gambar di atas, jelaskan yang Anda ketahui tentang sistem operasi server dari gambar logo yang terdapat pada komputer server tersebut. Di sini yang pertama ada gambar logo Linux OS, karakteristiknya open source dan free lisensi. Yang kedua ada gambar Windows, karakteristiknya closed source dan lisensi. Dan yang ketiga ada Apple OS. Sekian tanggapan dari saya. Ya, ini tanggapan dari kelompoknya Meliana ya. Ini sudah ditanggapi. Nanti Anda bisa mencari jalan referensi bisa melalui website, bisa melalui buku atau melalui video-video tutorial yang mengenai tentang sistem operasi server ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Silakan kelompoknya Meliana ya, kelompok Meliana bisa mempresentasikan hasil diskusinya dia. Jadi hasil diskusinya akan saya lihatkan di sini. Kelompoknya Meliana. Ya, Meliana. Silakan dibaca ini kelompoknya Meliana nomor 1. Ya. Nomor 1. Ya. Ya, silakan berdiri, Meliana. Bentar soalnya. Atau enggak dibaca aja ini jawaban dari kalian itu. Bisa aja dibaca dari depan ini. Ya, dari situ juga bisa. Silakan dibaca ini. Ya. Ya, silakan dibaca. Bentar soalnya. Iya, aku kan jadi menjawab. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban dari LKPD dari kelompok kami. Silakan ke sana. Ke sana. Ya. Ke sini ya. Boleh dibaca itu. Yang pertama ada dari gambar di atas apa yang Anda ketahui tentang karakteristik sistem operasi server dari jenis-jenis sistem operasi server pada gambar logo komputer server tersebut. Ya, itu jawabannya. Ini sudah dikirim. Ya, Silakan. dapat dilihat di sini ada logo Linux OS, karakteristik Ya, silakan ini. Yang pertama ada Linux OS, karakteristiknya open source dan free lisensi. Yang kedua ada logo Windows, karakteristiknya closed source dan lisensi. Dan yang terakhir ada logo Apple OS. Ya, dan yang kedua, Yang kedua, tanya di situ apa? cara menentukan jenis sistem. Demokrasi ya, Ya. dibutuhkan. Apa jawabannya di sini? Cara menentukan jenis sistem operasi server yang dibutuhkan untuk kebutuhan aplikasi layanan pada suatu dunia usaha atau dunia industri di bidang IT. Ini jawabannya. Oh, yang pertama ada jumlah klien. Ya, Yang kedua ada jangkauan jaringan, ya. jenis layanan, tingkat keamanan dan pelayanan multi user, Ya. dan yang terakhir jenis OS yang terhubung ke jaringan. Ya, baik. Kemudian yang nomor 3.
Pertanyaannya? Iya, Pak. Ya, baik, pertanyaannya yang ini. Beritalah alasan kenapa harus menggunakan sistem operasi server untuk menjalankan aplikasi pada suatu jaringan. Ya, hasil diskusi kalian ini caranya. Nih, membaca aja ini. Yang sudah dikirim tadi.
saya minta dari kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 ya tadi yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Lestari, hasil kesimpulannya. Saya juga harapkan nanti kelompoknya Meliana juga memberikan kesimpulannya ya. Kesimpulan hasil diskusi. Ya. Silakan untuk kelompoknya Lestari dulu. Kesimpulannya, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Kita dapat mengetahui cara memilih dan menentukan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta aktivitas bisnis. Ulangi lagi untuk kesimpulannya. Cari. Kesimpulannya, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Kita dapat mengetahui cara memilih dan menentukan sistem operasi server yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta aktivitas bisnis. Ya. Pokoknya Meliana silakan. Akan dibacakan oleh Meli. Ya. Nah, silakan Meliana. Ini ya. Jadi dari sini kita bisa menentukan jenis sistem operasi server. Mengapa kita harus menggunakan sistem operasi server? Tugas-tugas sistem operasi server dan apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih sistem operasi server. Iya. Oke, jadi sudah memberikan kesimpulan ya. Dari situ akan saya berikan gambaran ya atau uraian dari saya. Ini sebagai tambahan nantinya bisa Anda tambahkan di dalam pengetahuan atau wawasan Anda atau di dalam materi yang sudah saya share, bisa Anda catat, bisa Anda Anda tambahkan di dalam materi-materi saya ya. Jadi yang pertama itu kita lihat di situ apa tadi pertanyaan pertama, yaitu mengenai logo ya. Logo itu ada 3 tampilan icon yang ini secara umum sudah digunakan oleh dunia usaha, dunia industri atau di dunia pendidikan ya. Yang pertama lihat seperti ikon hewan penguin, jadi itu sistem operasi server Linux ya. Itu ikonnya menggunakan ikon hewan penguin, yaitu ada sistem operasi server Linux. Kasusnya bagaimana kalau Linux itu ya? Kasus Linux itu dia awalnya adalah dari turunan sistem operasi Unix ya. Unix kemudian dikembangkan menjadi sistem operasi open source. Artinya apa open source? Jadi di dalam isi daripada sistem operasi server ya, atau istilahnya kernelnya itu terbuka ya. Kalau terbuka berarti siapa saja boleh mengembangkan, boleh memodifikasi, boleh menambahkan dan lain sebagainya. Akhirnya sistem operasi Linux karena memang sifatnya open source kernelnya, akhirnya banyak sekali sekarang itu Linuxnya versinya banyak sekali ya, dibandingkan dengan sistem operasi yang kedua yaitu Windows. Yang ketiga adalah Apple. Itu Linuxnya lebih banyak jenisnya ya, karena sifatnya open source. Jadi seluruh dunia itu sudah bisa mengembangkan
Linux ya, mulai dari Linux Debian, kemudian Mandriva, kemudian ada Red Hat, kemudian ada Canopy ya, kemudian ada SUSE, kemudian ada apa lagi, Ubuntu dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Dan kemudian daripada Linux karena memang banyak sekali, tentunya ada apa namanya karakteristik ya, karakteristik. Jadi itu sifatnya terbuka, kemudian free lisensi, ya free lisensi. Karena memang kebijakannya itu apa namanya open source dan terbuka bagi siapa saja, jadi dia free lisensi. Yang kedua adalah Windows, ya Windows. Ya. Icon-nya seperti jendela ya. Windows itu terkenal dengan jendela, maksudnya itu jendela cakrawala atau jendela dunia atau jendela pengetahuan, itu masuk dari Windows. Nah, kalau Windows ini sifatnya tertutup ya, tidak terbuka karena kernelnya di dalam isinya itu tidak terbuka. Jadi hanya perusahaan saja yang bisa mengembangkan, kemudian bisa menambahkan atau modifikasi di dalam sistem operasi Windows, itu hanya Microsoft saja. Ya, untuk pihak-pihak yang lain yang tidak berkaitan dengan Microsoft juga tidak bisa memodifikasi di dalam sistem operasi Windows. Kemudian yang ketiga yaitu Apple, ya. Apple OS itu dari kelihatannya ini adalah turunan dari Unix juga, ya, tapi pengembangannya berbeda. Pengembangannya beda, tidak tidak seperti Linux, juga tidak seperti Windows. Dia berdiri sendiri, kernelnya ada punyaan Apple sendiri ya. Kemudian sifatnya dia juga tertutup ya, hanya Apple saja yang bisa modifikasi atau menambahkan di dalam kernelnya itu ya. Saya berikan terima kasih kepada kelompok 1 kelompok Jana, kemudian kelompok 2 kelompoknya Lestari, kemudian kelompok 3 Meliana ya. Dari hasil jawaban kalian saya lihat sudah bisa dijawab semua dengan baik ya. Nah ini kalau kita lihat sudah terlihat, nampak jawabannya sudah terlihat semua. Nah, kita lihat. Nah, jadi di sini sudah ada hasil responnya yang sudah memberikan jawabannya ya. Sudah ada jawabannya, responnya. Jadi saya lihat di sini sudah banyak dari kelompok-kelompok lainnya sudah memberikan jawabannya ya. Sudah bisa semuanya. Jadi Anda bisa menjawab soal LKPD dan yang pastinya sudah bisa menentukan jenis-jenis operasi server yang sudah bisa Anda gunakan. Saya ingatkan nanti ya. Saya ingatkan di sini untuk nanti Anda menjawab soal kuis ya. Kuis soal ada 5 soal yang saya sediakan di sini ya. Nanti Anda bisa pilih nama Anda, kemudian tanggal untuk dites. Setelah nanti Anda pembelajaran hari ini tutup dan setelah berdoa, nanti Anda langsung mengerjakan soal ini, kemudian setelah selesai dipilih, nanti bisa Anda submit ya, Anda submit jawabannya. Baik, di situ yang bisa ini saya akan kasihkan linknya ya. Soal ini saya akan kasihkan linknya di grup. Oke. Nah, itu bisa Anda kerjakan nanti. Untuk penutupan kegiatan belajar hari ini ya, saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Silakan untuk bikin doa dulu. Jana sebagai kelas, ketua kelas yang bahwa untuk kegiatan hari ini dengan doa. Silakan bikin doa. Teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pembelajaran hari ini saya cukupkan materi
tentang simulasi jaringan, cara membuka simulasi jaringan server ya. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ya, di pembelajaran yang kedua nanti yaitu mengenai bagaimana cara Anda bisa menemukan faktor-faktor dalam instalasi jaringan ya. Pertemuan berikutnya nanti Anda adalah bagaimana cara Anda bisa menemukan faktor-faktor di dalam sistem operasi jaringan. Itu pertemuan yang akan datang ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah masuk dalam Pikon dan maupun yang sudah hadir dalam kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya.